hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya, Dr. Meti, kami dari Yayasan Masjid Besar Al-Falah dan seluruh jamaah Masjid Besar Al-Falah mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya ayahanda dari Dr. Meti, yaitu Bapak Dr. Muhammad Nasir, MBA, pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Semoga beliau Allah menerima amal ibadahnya dan mengampuni seluruh dosa-dosa beliau, melapangkan kuburnya dan menerima beliau di tempat terbaik di sisinya. Amin amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dokter sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita membuka kajian pada malam hari ini dengan mengucap lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempatnya kami persilakan dokter. Kepada dokter dipersilakan. Ya, baik. Jazakillah khairan katsiran kepada Mufti Moderator. Jazakumullah khairan katsiran juga atas doa yang telah dipanjatkan untuk ayahanda saya. Qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal. Wabah corona telah hadir di muka bumi atas izin Allah. Dan kita menyikapinya dengan tetap sabar atas segala ujian ini, insya Allah. Baik, alhamdulillah saya dapat amanah lagi untuk bersharing dengan para jamaah di Masjid Besar Al-Falah, Jakarta Timur. Saya sendiri dari Jambi. Saat ini mohon maaf karena terlambat karena waktu Isya di sini baru 19.35. Hari ini saya akan bersharing tentang topik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga semuanya jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kita mari menambah ya sedikit bertalabul ilmi. Saya tidak menggurui, saya bersyarik ilmu saja yang saya dapatkan di pendidikan dokter dan juga berusaha mentadaburi Quran tentang harmonis dengan makhluk lain. Makhluk lain ini termasuk bukan hanya makhluk hidup, juga makhluk-makhluk yang ada di alam ini, ya. Dan kita bisa ambil hikmahnya, ibrohnya, ya, sebagai wasilah kita nantinya menjaga kesehatan. Insya Allah, semoga Allah mudahkan, Allah ridhoin, dan kita mulai. Saya dengan izin untuk bisa share screen. Sudah terlihat ya? Alhamdulillah sudah, Dok. Baik ya, sebentar saya fullkan screen-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Harmonis dengan makhluk lain serta dengan alam sebagai wasilah menjaga kesehatan. Suatu topik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Jadi kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi Allah itu memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya di afaq ya, di alam semesta ini dan pada diri kita sendiri hingga jelas bahwa Al-Quran itu benar. Jadi tujuan kita belajar mengenal alam semesta dan juga diri kita adalah untuk kita semakin mengenal kebesaran Allah dan juga mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Kembali kita membuka surat Al-Furqan ayat 1, di mana artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, ya Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan Masya Allah, Nabi kita yang pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi adalah, bukan di muka bumi saja ya, di kehidupan ini adalah Nabi Adam alaihissalam, di mana dalam Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda. Dan Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kalau ada orang yang mengetahui sesuatu, Dokter Meti seorang dokter tahu mendiagnosis penyakit, sesungguhnya bukan karena saya yang tahu. Semuanya yang kita ketahui itu datangnya dari Allah. Ilmu semua datangnya dari Allah.
melalui wasilah, ya Allah izinkan kita paham, gitu ya, dengan seperangkat jasmani kita, jasad kita, dan juga akal kita yang Allah lebihkan dari makhluk lain. Nah, mari kita tafakur. Bagaimana kita sebagai manusia hidup di biosfer. Biosfer adalah suatu kolaborasi antara atmosfer, ya, udara yang kita hirup ini dalam bumi ini, ya ada oksigen, ya kita hirup oksigen obligate. Kita makhluk yang pasti mutlak butuh oksigen. Kemudian hidrosfer, air, tanpa air mustahil kehidupan terjadi. Litosfer, tanah dan batu-batuan juga demikian. Nah, jadi ekosfer ya juga termasuk ekologis, baik itu makhluk tumbuhan, hewan gitu ya, sampai nanti jasad renik gitu. Itu semua adalah kesatuan di dalam biosfer lapisan ini yang kita hidup di dalamnya. Nah, mari kita tadaburi. Kita sebagai makhluk yang Allah lebihkan dengan akal. Jadi kalau kita membaca ayat ini, bagaimana kalau ini satu ayat, satu surah ya, ayat Ali Imran 190, 191, Rasulullah setiap bangun tidur selalu membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran, ya Masya Allah. Kita hafal yang 2 ini saja sudah Masya Allah kalau kita tafakur sejenak, tadabbur. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Jadi sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan bagi orang yang berakal. Jadi ulul albab adalah orang yang mampu melihat kejadian di langit, di bumi, siang, malam, apapun, semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Kalau dia berakal, siapa orang yang berakal? Di ayat berikutnya adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi orang yang berakal ketika dia orang yang menyebut dan mengingat Allah selagi mereka berdiri, saat ini saya sedang duduk ya, bahkan berbaring, selalu ingat memikirkan tentang kejadian langit bumi seraya berkata rabbana ma khalaqta hadza batila. Itulah orang berakal. Jadi kalau pagi hari nanti besok kita pergi dari rumah luar melihat matahari, Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Melihat air hujan turun gitu ya, ingatnya Allah, Allahumma shayyiban nafi'in. Melihat apapun kita tautkan kepada Allah sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa takjub kita, Masya Allah gitu ya, Allah sudah hamparkan begini semuanya, tidak ada yang sia-sia. Lebih dalam lagi di Quran surat Ali Imran tadi 191 menyebutkan, Allah berfirman tadi ya, kita memanjatkan doa ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada yang sia-sia. Untuk itulah kita berusaha diperintahkan sebagai umat manusia agar mempergunakan akal kita. Jadi melihat sesuatu, mendengar sesuatu, makan sesuatu, hidung juga begitu, ditautkan kepada Allah. Jadi tidak hanya asal minum, tidak bersyukur, lupa baca bismillah. Jadi apapun yang akan kita perbuat selalu tertaut kepada Allah. Ya, jadi kemudian inilah kita sebagai hamba Allah yang beriman gitu ya. Kita ketika membaca Al-Qur'an tadi sebagai furqan, petunjuk, pembeda mana yang hak, mana yang batil, sebagai hudan, petunjuk, sebagai bayinah, penjelas gitu ya, sebagai rahmat, sebagai syifa, apapun ayat-ayat dalam Quran. Ada yang tertulis yang disebut ayat kauliyah dan ada yang tidak tertulis, kita tadaburi melalui ayat-ayat kauniyah. Ya, jadi ya, kita membaca alam ini dan diri kita juga termasuk kita membaca ayat-ayat kauniyah gitu. Nah, jadi kemudian dilanjutkan lagi di ayat di surat At-Talaq ayat 10 ketika Allah menjelaskan Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka Allah memerintahkan kita bertakwa kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal. Nah, jadi kita disuruh bertakwa. Takwa artinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bertakwa, hai orang-orang yang mempunyai akal. Yaitu, kata Allah, orang-orang yang beriman. Berakal saja, tapi imannya tidak ada. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada kitab Allah, tidak beriman kepada malaikat Allah, tidak beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, tidak beriman kepada hari kiamat. Untuk apa kita punya akal? Kadang-kadang sampai merasa super gitu. Bahwa semua Allah mengajarkan kepada manusia pertama Nabi Adam alaihissalam juga
Allah, Dia yang mengajarkan. Ya, hari ini juga Allah yang mengajarkan. Allah tuntun kita untuk bertemu. Ya, saya sebagai dokter dan juga berusaha mentadaburi Quran, berbagi kepada sahabat. Banyak kekurangan saya, tapi mari kita sama-sama mencoba tadaburi. Ya, jadi kemudian di ayat yang lain, di surat yang lain, An-Nahl ayat 78. Ya, di mana Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah yang memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, hati, agar kita bersyukur. Bukan mata untuk melihat jelalatan, mendengar sesuatu yang tidak ada faedahnya untuk akhirat kita. Ya, termasuk mulut kita, termasuk. Nah, apapun yang disebut pendengaran, penglihatan adalah bagian dari panca indera. Kita sebagai manusia dilengkapi Allah setelah sempurna jasad kita dibentuk Allah, ya. Dalam surat Sad ayat 71 dan 72, surat ke-38, Allah berfirman, berkata kepada malaikat, aku hendak menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah. Aku sempurnakan bentuknya, lalu aku tiupkan ruh. Nah, ketika Allah menciptakan kita dari tanah, ya, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, pasti kita juga diciptakan dari saripati tanah tadi. Kemudian Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, dari alam rahim, dengan memberikan atribut tadi, pendengaran, penglihatan, dan hati untuk bersyukur. Nah, maka kita dikenallah dengan panca indera. Sekarang mari kita tafakur diri. Telinga mendengar, mata melihat, ya, hidung membaui sesuatu, mulut atau lidah merasakan sesuatu untuk kita makan, gitu ya, agar kita punya rasa sensasi, rasa lah gitu, Allah beri nikmatan dalam hal kita mengkonsumsi sesuatu. Kemudian permukaan kulit, permukaan ini sangat luar biasa, ya, luas sekali permukaan kulit kita, diberikan suatu sensasi, bisa merasa sentuhan lembut, keras, tajam, hangat, panas, dingin, Masya Allah. Ternyata semua organ-organ tersebut panca indera, tidak lain dan tidak bukan untuk kita belajar manusia yang berakal, mengumpulkan input-input dari organ panca indera tersebut. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui kebesaran Allah. Dan untuk mengakui bahwa Al-Quran itu benar dan kita semakin bersyukur. Mari kita jaga panca indera. Inilah fitrah yang kita mau gunakan untuk mengenal makhluk lain. Yang Rabbana ma khalaqta hadza batila tadi. Melihat air, melihat batu, melihat hujan, melihat daun, nanti kita akan berbagi, insya-Allah. Nah, pertama kita mari tafakur panca indera. Telinga memiliki keterikatan dengan seluruh anggota badan dan kita patut tahu bahwa bahwa telinga ini menangkap suara, gelombang suara yang dihantarkan oleh apa? Udara. Ya, jadi telinga adalah mendengar sesuatu yang punya gelombang timpani di sini, menghasilkan suatu getaran sampai inputnya kemana? Ke dalam otak, Masya Allah. Ya, jadi otak kita ini adalah suatu sentral perekam semua stimulasi. Contohnya di depan saya ini ada gelas air minum. Kenapa saya gunakan gelas, saya pegang, lalu saya isi air, lalu saya minum dari gelas tersebut? Dahulu kala barangkali kalau saya tidak pernah melihat ibu saya minum pakai gelas, saya tidak tahu bahwa gelas ini diperuntukkan untuk minum. Barangkali saya lihat gelas, saya lempar, saya buat apa gitu ya, nggak kenal gitu. Karena ada suatu memori dalam otak melalui perantara pesan dari mata saya waktu itu. Demikian juga telinga tadi. Jadi kita harus menapis. Bagaimana yang kita masukkan dalam telinga suara kita adalah suara-suara yang membuat kita mengetahui kebesaran Allah, mengenal ayat-ayat Allah yang pasti benar, bertambah rasa syukur kita, bertambah keimanan kita, gitu ya. Coba perhatikan. Ya, kita hidup tidak lepas dari misalnya sound pressure ya. Jadi ada tekanan ya. Kalau tadi frekuensi, ini beda tekanan. Kadang-kala telinga kita nggak kuat gitu menampung desibel yang sangat tinggi. Misalnya kita berada di samping pesawat yang mau take off ya, sangat keras gitu ya. Ya, atau ada suara sekarang di depan gadget laptop, ya ada juga di sini itu kan sound pressure levelnya di skala desibelnya 50-70, ini tekanan. Ya, sebenarnya saya mau mengatakan bahwa ini semua dihantar oleh perantara adanya udara. Rambatan di udara. Kalau nggak ada udara, saya nggak kebayang, nggak mungkin dengar gitu ya. Dan itu akan masuk ke dalam otak. Jadi kita paham, kita anggap udara makhluk Allah, angin juga makhluk Allah.
ya. Jadi bersyukurlah kita, kalau nggak ada angin atau udara, bagaimana kita bisa menambah ilmu kita melalui perantara panca indera untuk mengenal kebesaran Allah. Angin, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya insya Allah dengan begitu kita berlatih menjadi manusia yang Allah inginkan tadi, seorang yang ulul albab, seorang siapa yang berakal, yang beriman kata Allah, yang menambah keimanan. Nah, penelitian-penelitian di luar mengatakan, did you know listening the Holy Quran selama 3 jam setiap hari akan meningkatkan imun sistem. Ya, jadi dari suara tadi kita dengar, ya, sekarang suaranya seperti apa? Ini dikatakan suara Holy Quran, gitu ya. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat ke-7 ayat 204 Al-A'raf, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang, saintifik kemudian semakin dieksplorasi, khususnya para cendekiawan Muslim di abad sekarang ini. Nah, kita sebagai, memang saya tidak meneliti dalam hal bidang suara, tapi saya membaca jurnal-jurnal ilmiah yang keterkaitannya dengan ilmu kesehatan tubuh kita sebagai makhluk Allah, melihat penelitian, Masya Allah, publikasi-publikasi ilmiah di luar negeri. A cancer cell explode by certain limited sound, didengarkan bacaan Quran, Masya Allah. Sel kanker bisa apoptosis sendiri, bisa mati, bunuh diri, udah deh saya nyerah, saya mundurkan diri, saya hilang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini penelitian ilmiah yang kita takutkan tadi. Saya membaca jurnal, dan si fulana adalah dengan mendengarkan Quran 3 jam, yang menderita kanker ternyata bisa mati sel kankernya. Dibuktikan secara ilmiah. Mau yakin tidak yakin, kembali kepada kita. Bukankah orang yang berakal, yang berpikir dengan akalnya adalah orang yang beriman? Kalau tidak yakin, ya tidak apa-apa. Tergantung kita, bagaimana mengimani kitab Allah Al-Quran yang pasti benar sebagai hudan. Tidak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan bagi orang yang mau bertakwa. Nah, kemudian lihat begitu penelitian juga ketika tumbuh-tumbuhannya, zaitun, lebah, ternak, didengarkan Al-Quran juga, itu produktivitasnya meningkat berlimpah-limpah. Ini baru dengan pendengaran nih, panca indera, suara yang merambat di udara sampai kepada pendengaran, baik itu di tumbuhan, apakah tumbuhan punya telinga, Allahu alam, di lebah ya, mesti punya telinga, makhluk hidup. Manusia yang kena kanker, bisa selnya begitu, apoptosis. Bahkan ada satu jurnal di Indonesia, di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim di Malang, juga melakukan hal yang sama. Sudah pernah dipublikasi, pasien kanker yang didengarkan dengan Quran selama 30 menit dengan surah Al-Fatihah saja, kemudian dengan kemoterapi saja, dan yang terakhir adalah dengan kombinasi. Dan hasilnya Masya Allah, tapi ini selnya dilepaskan dari tubuh si kanker ya, namanya sel lain gitu, dibiarkan dalam satu kultur. Akhirnya sel yang didengarkan Al-Fatihah saja atau Quran saja 30 menit, selama berapa lama ya saya bahasnya kurang detail, hasilnya 80% terjadi bunuh diri sendiri secara terprogram lah itu sel kankernya. Yang kemoterapi saja 64%, yang kombinasi malah 60,4%. Jadi yang kombinasi barangkali kita masih ragu, setengah beriman, setengah nggak percaya gitu. Allahu alam, tapi hasil risetnya demikian. Kalau ingin membaca nanti saya share saja dari grup para jamaah. Nah, penelitian lanjut. Tadi setelah kita melihat hasil-hasil penelitian. Penelitian itu bukan untuk membuktikan, tapi menjelaskan bagaimana kita mentadaburi ayat Allah tadi, ya, bahwa mendengarkan Quran dengan tenang, kamu akan dapat rahmat, gitu ya, Masya Allah. Ternyata diteliti lagi, ada perbandingan. Ayo, silakan sekelompok orang mendengar suara musik, ya musik apapun. Yang sekelompok orang mendengar reciting, ya Quranic reciting. Jadi membaca Quran atau suara Quran murotal. Apa hasilnya? Hasil conclusion dari penelitian tadi dilakukan di mana nih? Malaysia tahun 2015. Hasilnya yang mendengarkan Quran, mendengarkan musik tidaklah setinggi dengan tidaklah menghasilkan gelombang alfa yang setinggi ketika membaca Quran. Jadi gelombang alfa itu apa? Gelombang alfa, kita lihat di sini ya, alfa yang warna biru, yang mendengarkan Quran, mendengarkan musik gitu ya. Quran yang Q. Lihat di sini hasilnya adalah lebih tinggi, alfa. Maknanya gelombang alfa itu adalah gelombang otak alfa dan theta. Alfa itu di sini, sebelum alfa itu gelombang 8 sampai 13 Hz. Sebelumnya theta
gelombang otak itu pasti ada, karena otak kita merupakan serangkaian gelombang elektromagnetik, jangan lupa. Makanya ada penyakit-penyakit epilepsi gitu ya, bisa kejang tiba-tiba, ada gangguan gelombang otak gitu ya. Bahkan orang-orang yang gangguan psikiatri kadang-kadang disetrum otaknya agar kembali normal gelombang otak tersebut. Dan ternyata setelah diteliti dari neuroscience gitu ya, bahwa gelombang alfa ataupun theta tadi ya, sebelum alfa, frekuensi hertznya lebih rendah, terjadi ketika seseorang dalam keadaan ikhlas, khusyuk, yakin, istiqomah, sabar, syukur, tenang, terharu, tenang, hanya dalam alur makna Al-Quran. Jadi kita khusyuk membaca Quran bukan hanya selewat saja gitu ya, apalagi sampai menghafal, membaca artinya, mentadaburinya gitu, Masya Allah. Dan ketika ini dihubungkan dengan aktivasi syaraf-syaraf tubuh manusia, ini akan mendominasi aktivasi syaraf parasimpatis. Ini apalagi dok, saraf parasimpatis saya nggak ngerti. Gini, saraf parasimpatis itu apa? Di tubuh kita Allah itu menciptakannya sangat seimbang. Kembali saya berulang kali di kajian saya sebelumnya, barangkali para jamaah bisa membuka Quran surat Al-Infitar ayat 7. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Aku menciptakan susunan tubuhmu sempurna dan seimbang. Jadi ketika Allah menciptakan otak kita turun ke bawah, organ-organ yang di dalam tubuh kita di tengah semua ya, ada tiroid, ada paratiroid, ada jantung, ada lagi pankreas, ada ginjal seimbang kanan kiri, ada anak ginjal adrenal namanya, ada ovarium untuk wanita kanan dan kiri, ada testis pada laki-laki, semuanya di tengah-tengah seimbang, balance. Dan serabut-serabut syaraf dari otak sampai ke organ-organ di bawahnya tadi, itu ada dua perintah yang tidak kita sadari, namanya saraf otonom. Saraf otonom misalnya begini, kalau syaraf saya sifatnya tidak otonom, somatik misalnya nih, istilah somatik dalam bahasa kedokteran, tangan saya tersengat panas, air panas, saya akan menghindar. Nah ini saya sadar, menghindari tangan saya karena saya tersengat atau tersiram air panas, nauzubillah misalnya. Nah kalau saraf yang otonom, itu adalah saraf parasimpatis dan simpatis, tidak bisa kita kontrol, itu sudah dalam kontrolnya Allah. Contoh, saya tidak bisa menyuruh jantung saya, hai jantung kamu berhentilah berdetak, nggak bisa. Hai nafas, kamu berhenti. Oke, ada campuran sedikit yang bisa saraf somatik, karena kalau ketika menyelam nggak pakai tabung oksigen, barangkali kita bisa menahan berapa menit gitu ya. Tapi setidaknya kita untuk organ-organ penting, termasuk seorang perempuan wanita, ketika ingin berovulasi, dia nyuruh berhenti. Sel telur kamu atau ovarium gitu ya, kamu jangan keluar telurnya, hormonnya berhenti. Nggak bisa. Atau kandung kemih gitu, mungkin masih bisa kombinasi. Usus kamu jangan berhenti, kamu berhenti dulu deh bergerak, jangan kerutuk-kerutuk, jangan peristaltiknya jangan aktif, nggak bisa. Jadi saraf-saraf yang tidak bisa kita kontrol secara sadar disebut saraf otonom. Otonom kan independen gitu ya, makna bahasa lainnya, kata lainnya. Nah saraf otonom tadi adalah parasimpatis. Kita adalah ketika syaraf mendominasi organ-organ tubuh kita, contoh, menghambat sekresi. Nih pertama, mata kita menjadi tidak fokus, blur. Yang kedua, saliva. Saliva itu apa? Kelenjar ludah, dihambat, nggak bisa keluar nih ludahnya. Gimana kita mau mencerna? Ada enzim-enzim tertahan. Jantung, akselerasi, heartbeat. Berarti nadinya jantungnya berdetak kencang, deg-degan, waduh, sampai keringetan gitu ya. Kemudian apalagi? Lambung, perut, paru-paru juga begitu, sangat meregang, nggak bisa kembang-kembis, molor gitu ya. Kemudian stomach, apa itu? Adalah lambung, lambungnya dihambat, inhibit digestion, ya. Kemudian apalagi? Liver juga menstimulasi keluarnya gula, ginjal juga keluarnya adrenal, epinefrin, adrenalin. Intestin, inhibit, dihambat peristaltik, akhirnya kembung, udara terperangkap, begah gitu ya. Kemudian bladder juga begitu, nggak bisa buang air atau malah nggak ada respon gitu. Artinya simpatis ini akan terjadi kalau orangnya sedang keadaan agak stres.
banyak beban pikiran, dia tidak tenang, dia tidak rileks, kurang sabar, ya sangat cemas sampai bahkan depresi. Itu adalah syaraf simpatis dominan. Nah, kenapa tadi saya bilang ketika gelombang otak alfa theta itu diperoleh ketika mendengar atau membaca Quran itu lebih mendominasi di otak kita. Otak adalah sentral untuk memerintahkan organ di seluruh tubuh yang merupakan sistem syaraf pusat. Dan ketika kita sudah merasakan yakin, khusyuk, ikhlas, senang, syukur, empati, dengan positive thinking lah, semuanya berhusnudzon kepada Allah, secara otomatisasi kita sudah mengaktifasi walaupun kita tak mampu mengontrol, tapi Allah memberi petunjuk kalau kita positive thinking, berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah dengan sifat-sifat yang baik, berakhlakul karimah, kita akan memodulasi parasimpatis kita. Masya Allah, jantung lebih rileks, berdetaknya stabil, kelenjar ludah juga terstimulasi, lambung bisa mencerna, liver juga bisa akhirnya mencerna dengan maksimal, intestin peristaltiknya juga lancar gitu ya. Jadi parasimpatis ini adalah syaraf-syarafnya, mempersyarafi mata, mempersyarafi telinga, mempersyarafi kelenjar ludah sampai menelan, sampai nanti nervus vagus. Ada hubungan nervus vagus, yaitu hubungan otak dengan lambung, hubungan otak dengan paru, hubungan otak dengan ginjal, ya, nervus vagus ini. Nervus ke-10 dari otak, titiknya masih saraf kranial, saraf di kepala kita. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita memandang yang baik, otomatis kita mengaktifasi parasimpatis. Kita makan yang baik dalam mulut, otomatis parasimpatik. Makanannya halal, thayyib, dan juga Allah merupakan makanan-makanan yang Allah perintahkan dalam Quran atau Rasulullah contohkan, juga akan kembali ke syaraf otak kita, akan mengaktifasi parasimpatis. Allahu Akbar. Kemudian saliva keluar langsung ke telan, makanya Rasulullah mencontohkan mengunyah agak banyak, ya, lebih banyak, bukan agak banyak, sampai lumat, bukan langsung ditelan langsung gitu. Karena dengan kita mengunyah, coba deh praktekkan, pasti air kelenjar saliva atau ludah, air liur akan keluar. Itu juga mengaktifasi parasimpatis. Jadi cara makan adab saja secara tidak kita sadari merupakan tuntunan dari Rasulullah untuk umatnya agar dominasi parasimpatis lebih banyak pada kita. Ya, penelitian di luar lagi, bukan untuk kita langsung yakin, ya kita ini diperjelas saja untuk menambah keimanan. Ketika mereka meneliti vagus nerve tadi di otak tadi, diaktifasi adalah power untuk mereduce chronic illness, penyakit kronis, peradangan, kecemasan, ansietas, depresi, trauma, dan banyak lagi. Dan salah satu upaya kita untuk menstimulasi syaraf vagus yang berhubungan dengan tadi parasimpatis, yang ketenangan, rileks tadi adalah dengan take a deep breath melalui hidung. Sekarang kalau ada olahraga zaman saya dulu ada SKJ, senam kesegaran jasmani, tarik nafas, gitu ada olahraganya, lepas. Baik, itu gerakan senam. Tapi kalau kita sambungkan dengan cara tadi tarik nafas dalam, lepaskan perlahan, coba sekarang kita lakukan. Baca saja semua. Bismillahirrahmanirrahim. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tarik nafas sebelumnya, buang. Nah, kalau kita baca satu ayat, satu juz, pastilah proses kita melakukan take a deep breath, udara tadi masuk ke dalam hidung kita tadi, mengaktifasi apa? Saraf vagus dan mengaktifasi saraf parasimpatis. Akhirnya kita, your breath a switching station, dua cabang syaraf tadi merupakan switch on, mengaktifasi ya parasimpatis. Kalau kita nggak nafasnya cepat-cepat, malah kita mengaktifasi menginjak gas, jadi simpatik yang akan dominan. Tapi kalau tadi take a deep breath, ya tarik nafas dalam, contohnya melalui implementasinya baca Quran, maka kita mengaktifasi parasimpatis. Ini udara yang masuk tadi. Nah, inilah kemudian kita mengenal bahwa istilah dalam dunia kedokteran ketika syaraf simpatis teraktivasi, lebih termodulasi, maka manusia menjadi fight, ingin berkelahi, marah, flight, pengen ledak-ledak gitu. Tapi ketika parasimpatis dominan, dia lebih calm, lebih bisa istirahat, lebih bersyukur, lebih khusyuk, semua yang sifatnya lebih menenangkan. Nah, gitu. Nah, jadi kembali kita membuka Quran surat Al-Mujammil ayat 4. Di sini, Masya Allah, ketika kita membaca Quran dengan tartil sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya tartil adalah kita membaca dengan mengetahui wakaf, tanda berhenti membaca, tanda wakaf lagi bagaimana memulai
ibtidaknya untuk memulai membaca lagi. Dengan begitu kita adalah pernafasan dalam, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas dengan tanda-tanda tadi. Dan Masya Allah, Allah sudah membuat hambanya secara otomatis ketika kita tahu wa nunazilu minal Qur'an ma huwa syifa, ketika Allah turun orang mukmin yang beriman, wala yazidu zolimina illa khusara, tapi pada orang yang zolim akan menderita kerugian dan Al-Quran. Nah, ternyata ditinjau kesehatan pernafasan dalam mengaktifasi saraf vagus. Ini tulisan saya di buku Nutrisi Genku. Yang belum memiliki, insya Allah bisa membacanya lebih detail di buku tulisan saya bersama Ananda saya, Insya. Nah, jadi itulah yang mengontrol. Kalau kita memang secara sehari-hari kita memang meledak-ledak ya, otomatis kita akan teraktivasilah syaraf parasimpatis. Nah, Allah beri jalan-jalan untuk kita berislam secara kafah, baca Quran, gitu ya, khusyuk. Nah, jadi dengan telinga yang kita manfaatkan. Baik, bab tentang telinga, mengenal angin, mengenal udara, mengenal suara. Kita tadabur dari Quran, Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, telingaku. Ketika aku mendengarkan bacaan tilawah Quran atau aku melafazkan Quran, Engkau yang Rahman, yang Rahim, ya Allah. Engkau buat tubuhku menjadi seimbang. Aku tadi marah-marah, Engkau izinkan aku akhirnya bisa rileks bagi yang beriman. Nah, itu yang pertama. Alhamdulillah. Yang kedua, mari kita tadabur mata. Ya, mata. Mari kita lihat mata. Saya memandang cahaya malam ini. Tadi cahaya lampu. Terang. Kalau nggak ada lampu, saya nggak bisa lihat. Berarti ada satu refleksi cahaya. Ya, cahaya yang kita tidak bisa. Kadang-kadang kita nggak pernah mikir, ya Allah, gitu. Sumber cahaya itu selewat saja. Pergi ke kantor, matahari panas banget sih. Aduh, udah ngedumel kayak begitu. Manusia memang banyak mengeluh. Tapi kalau seorang yang angkat matahari, alhamdulillah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dengan matahari ku tangkap di bintik bola mataku, ya Allah. Ya, ditangkap oleh titik namanya syaraf suprachiasma nuclei. Ada apa di sana? Ya, kalau kita lihat, perhatikan siang dan malam itu ditangkapnya bukan dengan hidung, tapi diketahuinya dengan mata, panca indera mata. Makanya Allah suruh kita memperhatikan dengan mata, menjadikan malam supaya beristirahat dan siang untuk menerangi. Dan nanti pada Isya ini setelah kajian langsung istirahat, jangan begadang lagi. Karena perintah Allah demikian dalam Quran. Nanti siang besok menerangi. Terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Tadi dilihat surat At-Talaq ayat 10. Siapa orang yang berakal? Yaitu orang yang beriman. Ya, jadi kita kembali. Ini kajian saya sebelumnya barangkali di Al-Falah ya. Maka sudah tahu Allah nurul samawati wal ardh. Jadi Allah memberi cahaya pada langit dan bumi. Ya, perumpamaan cahaya tidak tembus seperti lubang yang tak tembus. Ya, memang benar masuknya ke mata. Dan ternyata ketika cahaya itu ditangkap di bola mata pada pagi hari, habis subuh tidak tidur, kita melihat waktu syuruk ya, kita mendirikan sholat Isra, kita melihat bagaimana cahaya masuk ke mata, itu juga mengaktifasi 3 sistem hormon, syaraf, dan imunitas. Jadi barang siapa yang tertidur habis subuh, itulah merugi. Ada nanti gangguan hormon, gangguan syaraf, dan gangguan imunitas. Nah, jadi itulah yang membuat kita makin bersyukur dengan cahaya. Ini cahaya ya. Jadi bagaimana lagi? Cahaya ada Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya iman, dan orang-orang yang kafir pelindungnya adalah syaitan. Allah mengeluarkan mereka daripada cahaya pada kegelapan karena itu. Nah, ini intinya cahaya adalah sesuatu yang menerangi untuk sehingga kita wajib mentadaburi siang dan malam, tidak boleh hanya selewat begitu saja. Allah bagi 12 jam masih ada matahari, 12 jam menjadi malam. Ya, ketika maghrib sudah tidak ada lagi matahari sampai nanti subuh dibagi. Ya, jadi makanya dalam kalender Hijriyah itu dihitung tanggalnya bukan pada jam 12.00 malam, tapi dihitung pada maghrib. Ya, pada terbenamnya matahari. Dalam Quran demikian diatur hitungan bulan. Ya, nah jadi ketika sudah kita bahas ini sebelumnya ya, sudah insya Allah bisa diulang lagi kajian saya sebelumnya kalau ada recordingnya oleh para jamaah. Nah, ketika ini sudah saya jelaskan bagaimana tadi mata kita, organ panca indera mata memandang cahaya, tidak hanya selewat melihat cahaya, tapi kita lihat Allah. Ternyata Engkau hadirkan matahari bersinar di pagi hari, pada subuh aku tidak tidur berzikir pagi, aku memandang secara otomatis Engkau telah membuat sistem imunku, sistem syarafku, sistem hormonku menjadi sunatullah normal, gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang kita bisa petik ayat-ayat Quran terhadap kejadian pagi tadi atau cahaya tadi.
Ya, Masya Allah, ketika semburat cahaya mentari pagi bersinar sampai siang, sampai sore, kita baca Quran surat Yasin. Ya, sering baca surat Yasin ya. Allazi ja'ala lakum minas jaril ahdori naro wa idza antum minhu tukhidun. Jadi bagaimana kita melihat ya ayat ini, kita membaca ayat ini ya, itu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Apa ya maksudnya? Allah, kita mencoba mentadaburi ayat-ayat kemuliaan ini. Ternyata setelah sekarang ilmuwan ahli pertanian tahu bahwa ketika Allah menyalakan api dari kayu yang hijau, pepohonan, dedaunan, ada proses ketika sinar menghujam kepada dedaunan dengan perantara air dari akar, kemudian masuknya CO2 dari air, dari udara, kemudian membuat energi dari cahaya matahari di dalam daun tadi. Mereka akhirnya bisa tumbuh dan berkembang melalui perantara cahaya, udara, CO2, dan juga air. Apa efeknya yang sangat maslahat untuk makhluk Allah yang bernama insan atau manusia. Keluarlah luaran proses pembakaran kayu yang hijau tadi adalah suatu oksigen. Sehingga kita sebagai manusia masih bisa bernafas di dalam ruang lingkup biosfer ini. Yang ada atmosfer tentunya, nggak ada kan pohon di luar angkasa. Jadi kayu bakar energi, api termasuk adalah satu sumber energi, sumber panas. Ya, kita mencoba tadaburinya. Dan kemudian apa yang terjadi di sini? Nah, terjadilah ketika oksigen itu berlimpah di siang hari, kalau ada mulai pagi hari orang tertidur, sungguh merugi. Bangunnya kesiangan, rumahnya dikekep pakai AC. Pas keluar kelayangan migren, karena kita butuh oksigen yang murni. Apalagi kalau misalnya tinggalnya di altitude yang rendah di pantainya sangat, sehingga kalau orang yang pasca corona, dok saya mau nanya dok, saturasi saya rendah, Pak kalau ada kalau ada tempat di tempat pesisir pantai pergi ke sana. Nah kemudian banyak makan yang mengandung zat besi agar HB-nya meningkat supaya nanti bisa mengikat oksigen lebih banyak. Salah satu terapi yang mudah untuk memanfaatkan apa yang Allah hamparkan di atas dunia. Ya, nah kalau malam hari tiba banyak yang keluyuran, ya ke dunia malam, clubbing, kegiatan malam, olahraga malam, tinggalkan. Karena ketika oksigen masih ada di luar itu, dipakai oleh tumbuh-tumbuhan, dikeluarkan CO2. Secara tidak sadar kita menghirup CO2 yang tidak fitrah untuk tubuh kita. Ya, oke, selesai ketika kita mentadaburi makhluk yang lain yang bernama tadi apa? Cahaya, ditangkap oleh panca indera mata. Telinga sudah, suara, gelombang angin, gelombang otak, kemudian mata sudah. Sekarang kulit, kita meraba, kulit kita terasa lembut, apakah dingin, panas, nyeri, dan lain-lain. Allah titipkan serabut-serabut saraf di permukaan kulit kita. Masya Allah. Nah, untuk inilah para orang tua, sentuhlah lembut anak-anak kita, sang suami dengan istri, istri dengan suami, gitu ya. Jangan sampai ada ibu-ibu yang nyakitin anaknya, karena nanti memori yang buruk akan tersampaikan kepada otak anak. Otak itu perekam yang luar biasa. Walaupun dia mungkin belum ingat, tapi tetap aja negativistik yang tertimbun dalam serabut saraf otaknya. Nah, kalau otak sebagai hulu untuk memberikan perintah komando kepada organ di bawahnya tadi, para simpatis, dan segala macam organ. Siapapun yang namanya manajer, kalau manajernya baik akan memberikan perintah yang baik kepada anak buahnya. Tapi kalau kepala gangster pasti memberikan perintah yang tidak baik kepada anak buahnya. Nah, jadi stimulasi yang sifatnya pada kulit tadi jangan sampai kita sia-siakan. Nah, kemudian saya ingin bicara juga dengan kulit. Kulit kita itu setiap 1 inchinya dihuni oleh sekitar 5 triliun bakteri. Bukannya bakteri, termasuk juga jamur dan virus. Nah, jadi Masya Allah ketika saya, Alhamdulillah, ala kulli hal, terkena corona, saya menganggap corona makhluk Allah yang juga berzikir dan bersih ya. Insya Allah bukan saya takabur gitu. Alhamdulillah saya tidak bergejala. Tapi ya qadarullah karena ayahanda saya punya komorbid gitu ya, penyakit jantung sebelumnya, ya ada gangguan di sana saturasi yang sangat rendah yang tidak bisa terus bisa naik gitu ya. Jadi ya sudah janjinya ayah saya kepada Allah untuk berpulang. Nah saya mau ingatkan di sini bahwa kita anggap tadi si bakteri, virus, fungi ini 10 pangkat 14 banyaknya. Jadi banyak sekali. Jumlah sel kita cuma 50 sampai 100 triliun. Dia 10 kali lipat dari jumlah sel kita.
Nah, kulit kita ini dihuni bukan hanya kulit, termasuk juga permukaan dalam tubuh kita ya, termasuk visceral namanya ya, bagian dari bagian dari dalam tubuh kita ini juga. Itu dihuni oleh bakteri, virus, jamur baik. Didapat dari dalam kandungan. Kita sudah dapat window opportunity for microbiota. Microbiota ini adalah makhluk jasad ternik. Jadi makhluk yang lain setelah tadi makhluk mati ya, udara, suara, angin dan juga apa namanya tadi cahaya, jasad ternik yang memang sudah sunatullah ada di tubuh. Jadi harus sadar, you are not alone. Kita tidak sendirian. Ya pasti Allah juga selalu bersama kita, tapi ada makhluk Allah yang dititipi dalam tubuh. Sejak dalam kandungan sudah dapat banyak bakteri-bakteri. Ya, jadi dari hamil, kemudian kita lahir, kemudian melalui apakah persalinannya melalui normal atau operasi ya. Kalau normal lebih banyak dapat kuman baik dari ibundanya. Kemudian secara sunnah ada mentahnik ya, dikurma dikunyah ayahandanya atau ulama yang kita percaya untuk diberikan ke langit-langit ananda gitu ya. Itu kan sudah mentransfer kuman baik. Kemudian anak kecil merangkak-rangkak, makan sesuatu, masukin mulut, main hujan, main di tanah, lari-larian, itu juga mendapatkan kuman yang baik untuk tubuhnya. Ternyata ini semua untuk apa? Adalah sebagai garda terdepan penjaga imunitas, yang namanya adalah innate immunity. Jadi kalau ada ditanya, kuman-kuman di kulit kita ini, mereka adalah menjaga seluruh pori-pori kulit kita yang memang ada tumbuh rambut di sana. Jadi kalau ada orang yang maaf mencabuti bulunya nih, pengen tetap secara estetik tampak mulus nggak ada bulu gitu cabutin, itu juga tercabut pori-porinya, maaf folikel-folikelnya bakterinya musnah. Ketika sudah tidak ada penjaga di sana, maka ada bakteri yang sifatnya tidak ada dalam tubuh yang jenisnya berbeda ya, menjadi oportunis masuk, ada kesempatan. Ingat, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Jadi infeksi terjadi karena ada kesempatan, tidak adanya bakteri di permukaan kulit, tidak adanya bakteri di permukaan saluran nafas kita, tidak ada bakteri atau mikrobiota yang baik pada saluran kemaluan kita, sehingga mudah terinfeksi. Nah, lihat sini pemetaan kuman. Kalau saya udah nggak sanggup membaca kuman karena spesiesnya terlalu banyak gitu ya, kita berdamai dengan mereka, ada tipe-tipe bakteri dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi kita ini adalah ekosistem, mikrosistem. Bukan hanya human being, tapi kita juga berdamai dengan makhluk Allah. Kenapa ada bakteri di sana? Ya, selalu diikuti bakteri. Maaf, bukan hanya bakteri ya, tadi mikrobiom namanya. Ya, dari lingkungan berkenalan dengan kita, dibawa sejak dalam kandungan gitu dari ibu kita. Ini mungkin bisa dilihat. Mungkin saya next aja nanti ya, bisa dibuka sendiri. Nah, kemudian bakteri-bakteri ini coba lihat. Bagaimana bakteri can help protect our skin against fungi and yeast. Jadi bakteri-bakteri baik adalah menolong, melindungi, melawan jamur. Jadi ada bakteri baik di sana untuk menghindari kita sakit panu, kurap, kadas gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi tapi kalau tiba-tiba tadi bakteri baiknya sudah musnah gitu ya. Kenapa mereka musnah? Nanti saya cerita. Akhirnya nanti bakteri-bakteri yang oportunis tadi entah dari mana-mana yang tidak harusnya ada di tubuh, ya udah menduduki tadi tempat-tempat di kulit kita, akhirnya timbullah bisul, timbul jerawat di wajah, timbul penyakit-penyakit yang seperti infection skin. Nah, ini tadi kembali, kenapa tadi bakterinya ada dalam tubuh ya? Ternyata kalau kita lihat di sini, bagaimana tadi tumbuhan yang sudah Allah sinari dengan panas dari kayu, Allah menyalakan api dari kayu bakar yang hijau yang memberikan sinar, tumbuh. Ternyata kan tumbuhan itu menyerap sari-sari pati dari kata Allah gitu ya. Nah, kemudian ada nitrogen yang difixing dengan bakteri-bakteri ini sampailah ke daun. Nah, ini selalu ngikut diserap ya, membantu metabolisme tumbuhan untuk tumbuh besar gitu ya. Jadi simbiosis. Ya saling simbiosis mutualism. Jadi saling menguntungkan. Bakterinya bukan bakteri merusak, ini bakteri yang baik untuk tumbuhan gitu. Nah, ternyata setelah diteliti, Masya Allah, bakteri yang di lingkaran ini ya oleh seorang peneliti gitu ya, banyak ya diserap oleh tanaman, ya oke. Ya tanamannya nggak harus pohon beringin lah gitu, misalnya padi atau apa yang baik ya. Kita sebagai manusia makan dari yang berasal sumbernya dari tanah. Sulalatul mintin, hai manusia, engkau kuciptakan dari sari putih tanah, kata Allah. Kemudian Allah tumbuhkan tadi tumbuhan dari tanah, kita makan, memanen timun, memanen pisang tumbuh dari tanah, memanen kurma juga, pohon kurma tumbuhnya di tanah, memanen apalagi pepaya juga dari tanah. Kita nggak bisa pakai mata kasat mata melihat, ternyata dia ngikut sampai masuk ke tubuh.
more diverse abundant. Banyak sekali gut microflora yang sama spesiesnya dari apa yang didapat dari tanah yang terserap oleh makanan-makanan dari sumber tanah. Allahumma Akbar. Jadi Allah itu mencukupkan saripati tanah. Berikut dengan menjaga jasa ternik tadi, membantulah sistem imunitas bawaan dari dalam kandungan ibu kita sudah dihuni oleh mereka. Nah, mereka karena dalam tanah ini pasti maunya makan yang juga berasal dari tanah. Ya, makhluk hidup juga butuh makan gitu. Kebayang kenapa mereka musnah, kenapa imunnya ngedrop? Karena makhluk kecil-kecil tadi yang merupakan pembantu penyusun bawaan imunitas tidak diberi makan. Karena mereka berasal dari alam, maunya makan dari alam. Ini manusianya udah mampir makan roti. Saya tidak menyalahin roti, tapi roti itu walaupun tepung gandum tumbuh di tanah, mampir dulu ke toko, ke pabrik, direfinasi, diputihkan, dihaluskan, dikasih sesuatu aditif, agent ya, penambah, pemutih, macam-macam lah gitu, zat-zat penambah, pengikat, apa segala macam. Itulah zat-zat yang masuk ke tubuh, ketika masuk ke dalam saluran cerna, si kuman baik bingung, ya Tuhan, ya Allah, si empunya medan nggak ngerti ya, kalau dia itu membawa kita 1000 triliun, kita kan butuh makan. Kok dikasihnya ini banyak banget nih, pemutih, pengawet, pewarna, pelembut, penggurih, udah deh musnahlah mereka. Jadi suatu filosofi ketika kita analogikan, kalau penjaganya sudah musnah, ya banyaklah penyusup yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini konsep sederhana ketika kita tahu bahwa ada makhluk lain yang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang ulul albab berpikir ke arah sini. Nah, jadi kita kembali ke ayat Quran di surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita diciptakan dari tanah sebagaimana Nabi Adam juga dari tanah, ya. Dan juga di sini kita sebaik-baiknya bentuk ya yang diciptakan dari tanah. Banyak ayat yang menyebutkan tanah. Dan juga dari air yang hina kata Allah ya, menyempurnakan tubuhnya dan meniupkan ruhnya. Jadi setelah kemudian bentuk sebaik-baiknya dan ditiupkan ruh ya. Dan Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, ayat ini saja kalau ditadaburi sudah nangis deh kita. Ya Allah, aku dari tanah, dari air yang hina. Kemudian Allah setelah sempurnakan tubuhku ditiupkan ruhnya. Kemudian Allah berikan aku panca indera. Kok aku nggak pernah bersyukur? Bahkan jangan bersyukur. Menautkan panca indera kepada Allah aja jarang. Melihatnya yang sesuatu yang haram. Maaf. Makannya juga sesuatu yang tidak fitrah, berasal dari bumi ya, dari tanah gitu ya. Bahan baku tanah. Makannya dari pabrik. Gimana suku cadangnya mau sempurna? Akhirnya karena nggak kompatibel, mulai deh terjadi keluhan. Mulai pegel, mulai demam, mulai infeksi, mulai alergi. Alergi adalah suatu sistem mekanisme perlawanan tubuh sangat bereaksi karena merasa tubuhnya sudah dipapar oleh zat yang dia tidak butuh. Itu mekanisme respon alergi. Nah, jadi air adalah sumber kehidupan. Nah, air kami jadikan sesuatu untuk yang hidup. Jadi kita 70% kita makhluk hidup adalah air ya. Tubuh kita kalau nggak minum air nih, orang malas minum air, ya gimana mau hidup? Terganggu. Nah, tadi kembali ke tumbuh-tumbuhan dari soil, dari tanah, secara ada microbial activity ya, ada banyak zat-zat protein dan segala macam gitu ya, ada asam amino yang diserap dari tanah, dari tumbuhan tanah masuk ke tumbuhan tentunya. Dan ketika kita sadar kalau kita belajar food chain, rantai makanan, coba tafakur. Saya kadang banyak menangis karena melihat ketika tumbuh padi menghujam ke tanah akarnya, dia menyedot asam amino, lalu saya makan nasi, dan kemudian apa yang terjadi dalam setiap sel tubuh kita yang 100 triliun, Allah, ketika saya sebagai seorang biologis, ya seorang berkecimpung selain dokter, saya juga seorang dalam dunia biologi saat ini, pendidikan sedang berlangsung S3 saya, banyak air mata yang menetes karena melihat asam amino dari tanah, dari tumbuhan, dimakan manusia, ternyata itu adalah suku cadang kita yang sunatullah harus kita penuhi. Karena kita disusun oleh 100 triliun, di mana suatu blueprint tubuh kita adalah sel tadi dalamnya ada DNA atau gen. Dan ini dalam DNA kita, di 100 triliun, DNA mata saya, DNA kulit saya, semuanya sama, susunan-susunan dari asam amino. Ada alanin, arginin, aspartan, sistein, dan lain-lain. Udah 20 macam. Dan saya sangat bersyukur terlahir sebagai Islam. Karena apa Muslim? Karena dalam madu, sebagaimana Rasulullah mengatakan madu sebagai syifa, dalam Quran sebagai surat An-Nahl lebah ya, produk lebah juga
20 macam asam amino ada dalam madu. Jadi kalau seorang muslim masih jarang makan madu, malah nyalahin madu, tanya dulu keimanannya. Tapi tanda kutip, madunya harus madu asli, gitu ya. Nah, itulah kita. Mari kita tafakur. Tubuh kita ini harus berganti. Allah, aku dari tanah. Berarti aku harus mencukupkan semua yang tumbuh di tanah yang menghasilkan buah, sayur, bahkan kalaupun makan ayam, makan sapi, makan ternak, maaf ya, kemudian ikan, potensi umat dikuatkan. Aku jaga agar mereka memakan tumbuhan, ya Allah. Karena tumbuhan tadi dinyalakan oleh Allah dari energi matahari, sumber kehidupan tadi. Sehingga terjadi transfer energi dari matahari, tumbuhan berfotosintesis, tumbuhan dimakan oleh ternak, ternaknya dimakan oleh manusia. Ya, ini terbalik kadang-kadang. Nanti darah dari hewan ternak dipotong, dikumpulin jadi tepung darah, terus tepung darah hewan sapi dikasih makan ke ikan. Itu terbalik rantai makanan. Gimana nggak alergi manusia yang makan ikan tadi? Ya, akhirnya kalau sudah begitu kita sadar, tubuh ini pasti beregenerasi. Tidak mungkin kulit saya selama usia saya sudah setengah, misalnya mau terus kulitnya tumbuh tebal, hidup saya makin mancung, gigi saya makin panjang, nggak mungkin. Ada keseimbangan di sini. Pastinya ada sel yang harus mati dan harus ada sel yang tumbuh. Sel yang mati itu adalah urusan Allah. Kita nggak mampu mematikan sel kita. Yang jumlahnya sangat banyak, sehari sekitar 50 miliar sel harus mati dan harus 50 juga tumbuh dari sel progenitornya. Dan kalau bahan bakunya salah, itulah terjadi penyakit degeneratif. Salah maksudnya tidak berasal dari bumi, tidak berasal dari tanah, tidak organik, intinya begitu. Dan ingatlah, ketika kulit ini saya pegang, 3 minggu lagi kulit akan beregenerasi, saya tidak bertemu kulit saya ini. Karena sudah luruh, keluar melalui selokan, tumbuh pohon pisang, pisangnya saya makan, terjadi sustainable energy di sini. Dan itulah kita adalah fana. Belum kita wafat pun kita sebagai jasad sudah fana, hilang. Tidak bertemu lagi. Rambut saya saat bayi tadi lahir, ya taruhlah dicukur. Oke, rambut ketika usia 17 tahun kan sudah dipotong. Bahkan terus berganti. Itulah kita yang tidak pernah ada yang kekal. Itu mentadaburi tentang tanah dan jasad renik. Ya, sampai tadi asam amino dan DNA. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Izinkan kami menjadi hamba-Mu yang ulul albab ya Rabb. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita ikut sunnah misalnya berhasil menghafal 10 ayat terakhir Ali Imran ayat 190 sampai 200, Masya Allah, bisa menetes. Karena dalam suatu hadis saya membaca sampai menangis karena Rasulullah itu ketika membaca turunnya ayat itu menetes sampai membasahi kain dan sampai ke tanah. Dan sahabat bertanya, kenapa menangis? Mengingat umatnya apakah mampu menerima membaca ayat ini untuk bisa harmonis dengan makhluk Allah, atau hanya selewat, malah merusak, menggunduli hutan, membakarnya hanya demi seorang kapitalis, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi saya hanya sharing bagaimana dengan kita memanfaatkan panca indera, kita semakin jatuh cinta kepada Allah yang Maha Rahman Rahim, Maha Besar. Kita sangat lemah, bergantung dengan makhluk Allah yang lain dan juga alam. Terakhir, panca indera lidah. Ini jadi kalau mau sehat bukan hanya mikirin lidah atau mulut atau makanan sehat. Jadi kalau ada bertanya, dok saya makan sehat apa? Masalah banyak yang harus kita ubah dari segi perilaku kita sehari-hari. Ya, dari mulai telinga kita, mata kita. Ya. Jadi ini lidah. Bagaimana merasakan makanan dan minuman? Jadi Allah perintahkan. Ya ayuhan nas manusia, bukan ya ayyuhallazina amanu, bukan, umat manusia yang terdapat di bumi. Ini perintah Allah. Orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah. Pilih makanan yang benar-benar bisa berasal dari bumi, lebih dominan di rumah tangga kita. Baik, saya nggak mampu mikir tetangga saya, nggak mampu mikir satu RT di kecamatan, tapi saya mulai Allah dari keluargaku. Tanganku akan menanam bibit. Aku akan beternak ikan yang kuberi makan mungkin dari alga, dari probiotik. Bahkan kadang-kadang ada saya kasih sawi ikan saya beternak juga di rumah untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi inilah yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam untuk harmonis dengan makhluk yang lain. Untuk mengupayakan makanan yang sumbernya dari nafkah yang halal, tentunya diolah dengan secara thayyib, tidak berlebih-lebihan dengan wisata kuliner dicampur aditif agent supaya tampak apa namanya ya, indah di mata. Jangan sampai tergoda hanya indah di mata. Kan fitrahnya lidah untuk makan, bukan untuk dilihat cantik saja, menggugah selera, enggak begitu. Kalaupun rasa syukur kita hidup bukan untuk makan saja, banyak hal yang harus kita lakukan. Makan hanya untuk menegakkan tulang punggung. Jangan makan berlebih-lebihan, gitu ya. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan tadi
dengan penipuan fata morgana harus cantik, makanannya harus menggugah selera, tidak usah berlebih-lebih. Ya, di rantai makanan tadi yang saya ceritakan, bagaimana matahari sampai juga bukan hanya tumbuhan di atas muka bumi, di bawah laut juga ada alga, kemudian dimakan oleh udang dan ikan. Ikannya makan udang kecil, kemudian ikannya dipancing jadi dimakan manusia. Itu ekosistem air. Kemudian kalau di atas daratan, seorang peternak menternak sapi, kemudian sapi juga pasti makan tumbuhan dan mikroorganismenya, ya, dan juga rumput-rumputan. Kemudian nanti disembelih kita makan. Rantai makanannya fitrah sesuai dengan sunnatullah. Cahaya matahari tumbuhan dimakan ternak, ternaknya dimakan manusia. Ya. Nah, kemudian apalagi? Ini dicontohkan Rasulullah. Rasulullah gemar minum susu dari sapi yang makan rumput, insya Allah, ya. Makan kurma, makan buah tin, cuka, melon, olive, mushroom, jamur, ya, anggur, air, delima, barley, gandum, ini kita makan semuanya. Coba perhatikan. Kalau kita makan yang ada di layar ini, kira-kira mereka tumbuh sendiri, Allah yang tumbuhkan atau pabrik yang buat? Tidak ada pabrik yang mampu buat, kecuali ada rekayasa genetika, kultur jaringan. Tapi ya sudah mampu kok kita identifikasi ini buahnya nggak bener. Ini ada bentuk semangka nggak berbiji, pisang nggak berbiji, bingung ya ngelihatnya ya. Anggur nggak berbiji, tuh bangga lagi makannya. Semuanya juga dari biji-bijian kan. Begitu banyak ayat Al-Quran tentang biji-bijian. Gitu. Hati-hati. Apakah melalui genetik modified organism? Nah, jadi ternyata kalau kita salah, tidak makan yang berasal dari saripati tanah tadi, kemudian kuman-kuman di saluran cerna yang membuat imunitas, antibodi 70%, 80% dibuat dalam saluran cerna, dibantu oleh kuman baik. Kalau kuman baiknya musnah, apa yang terjadi? Penelitian terbaru bahwa orang-orang yang gangguan emosional, pemarah, selalu orangnya meledak-ledak, bahkan dia yang cemas, terus gaduh gelisah, depresi, bahwa itu lambungnya terisi hal-hal yang tidak baik, tidak toib, kuman baiknya punah, gitu ya, terjadi penyusupan dari Helicobacter pylori yang tidak harus ada di sana, terjadi ulkus peptikum, tukak lambung, terjadilah abdominal bloating, pengen muntah, GERD lah, gitu ya, sakit mah, apapun lah namanya, terus nyalahin asam lambung. Asam lambung tuh pasti ada di lambung, Allah sudah fitrahkan ada di sana sebagai antibakteria. Itu yang salah bukan asam lambung, tapi lambungnya yang luka. Karena tergerus, lambung mencerna sesuatu yang tidak ada enzim. Itu makanan instan, cepat saji, apapun yang hanya indah-indah dipandang mata. Kalau sudah lambungnya tadi acak-acakan, ya apalagi kepenuhan gitu ya, makan terus gitu, nggak pernah puasa mengistirahatkan lambung. Ingat tadi syaraf parasimpatis yang mengaktifasi lambung. Syarafnya jadi acak-acakan, membuat impuls negatif ke otak. Akhirnya otak sebagai sentral pemberi perintah negativistik. Sifat-sifat pemarah semuanya terjadi pada seorang manusia gara-gara isi lambungnya salah. Karena kita tidak tahu ya kita bahwa penghuni kuman baik dalam lambung, dan kita butuh juga makanan yang berasal dari saripati tanah, perintah Allah dalam Al-Baqarah 168. Maaf tak terbalik berarti ini ya. Yang keempat sama hidung, penciuman. Rasulullah sangat gemar wangi-wangian. Daripada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ditawarkan wangi-wangian, maka janganlah menolak karena sesungguhnya wangi-wangian itu ringan bebannya dan harum baunya. Ini hadis sahih. Jadi kalau ada umat Islam terutama laki-laki, ya para akad kalau wangi-wangian menyambut suaminya pulang ya boleh. Jangan yang di luar rumah, sebenarnya memang dilarang memakai wangi-wangian di luar rumah. Para ayah-ayah, pakailah minyak wangi. Ternyata dengan kita mengikuti sunnah, kalau pahala itu urusan dari Allah. Tapi setelah kita membaca lagi hadis-hadis tentang wangi-wangian, dari Muhammad bin Ali berkata, saya bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu an, apakah Rasulullah memakai minyak wangi? Ibunda Aisyah menjawab, iya, minyak wangi yang digunakan pria, emas dan ambar. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, dia disajikan bunga kemangi manis, tidak boleh menolaknya karena ringan dan baunya menyenangkan. Ya, jadi dari Anas juga meriwayatkan, saya tidak pernah mencium bau ambergris atau emas sebagai harum seperti aroma tubuh Rasulullah, dan saya tidak pernah menyentuh brokat dan sutra selembut tubuh. Nah, jadi intinya apa? Di sini sampai wewangian emas dan ambergris, minyak wangi termahal di Prancis yang berasal dari ambergris. Ya, itu Rasulullah yang gemar memakainya. Terus kita nggak ngerti lagi itu apa. Mas, yang dari anak kijang menggosok-gosokkan perutnya itu ada emas di situ ya. Nah, misik kalau bahasa awam, bahasa biasanya minyak misik.
Nah, jadi ternyata aroma tadi, ya sekarang dikenal dengan komplementer terapi, aromaterapi, ternyata setelah hidup membaui yang wangi, sebagaimana Rasulullah mencontohkan tadi, kalau umatnya mengikuti, dia mengaktifasi sistem limbik. Masya Allah, apalagi ini sistem limbik ya, ternyata untuk mengaktifasi, mensupport ingatan, semangat belajar, menetralisir emosi, barangkali lagi marah, langsung kena aroma langsung rileks gitu ya, sampai kecerdasan, sampai aggression, sampai penelitian mengatakan karena di sistem limbik yang disupport dari panah penciuman langsung nyampe ke sistem limbik. Ini ya sistem limbik ya. Nah, ini hipokampus, talamus ini adalah jaringan-jaringan syaraf yang didistribusikan untuk respon emosional, pembelajaran, memori, ingatan, cara hidup kita, mau orangnya patuh atau orangnya keras hati. Ini bergantung dengan sistem limbik. Jadi kalau untuk menjinakkan seseorang yang pemarah, istri-istri ya berikan aromaterapi untuk suaminya dalam kamar dengan diffuser, banyak sekarang tersedia. Juga menciptakan memori jangka panjang, ya, mencegah kepikunan, kemudian menciptakan aktivasi respon emosional yang berdasarkan informasi sensor dan lain-lain. Nah, jadi intinya setelah 5 panca indera kita harmonisasikan dengan makhluk yang lain, dari mulai cahaya, udara, wangi-wangian, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan aroma, makanan yang berasal dari bumi, kuman jasad renik, ya, Masya Allah. Dengan begitu kita pun menjadi orang yang alert gitu. Bagaimana faktor-faktor nutrisi jasad juga kita perhatikan dengan mengaktifkan panca indera dan keimanan kita kepada Allah. Perhatikanlah apa yang dimakan dan diminum. Udara yang dihirup bagaimana, baluran yang dibalur ke tubuh bagaimana, atau perlakuan kita ke kulit kita bagaimana, sentuhannya apakah kasar, apakah isinya cuma gebukan aja, nauzubillah ya, nauzubillah. Nah, itu akan membuat suatu pesan-pesan yang baik pada otak kita. Nah, baiklah, kita berusaha untuk memaksimalkan fungsi akal kita sebagai manusia yang ulul albab, dan agar kita semakin beriman, karena orang yang berakal, kata Allah dalam surat At-Talaq, adalah orang yang beriman untuk mendapat ilmu, semakin untuk dekat kepada Allah, mengenal Allah, semakin bertambah iman kita. Saya di sini sebagai ibu bersyaring kepada para madrasatul ula, kita lah yang akan memberi pelajaran kepada anak-anak kita untuk membangun generasi terbaik, generasi robbani yang mencintai Quran, menggenggam Quran dan Sunnah agar mereka tidak tersesat. Baiklah, segala yang setelahnya dari Allah, mari kita mengenal kebesaran Allah dan semua yang Allah hamparkan dari Al-Quran kita tadaburi, dari Sunnah dan hadis Rasulullah, tuntunan paling sempurna untuk kita mesilahnya menjadi manusia yang sehat dan mampu semakin giat beribadah kepada Allah. Baik, segalanya yang hilaf berasal dari saya, yang sempurna datangnya dari Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah, astagfirullahaladzim. Jazakillah khair Dr. Meti Alvina telah menjelaskan pada kajian malam hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita, yaitu tentang harmonisnya hubungan kita dengan alam sebagai manusia yang Masya Allah ternyata sudah disediakan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kesehatan kita. Dokter, saya akan membacakan, izin. Ini sebenarnya udah jam 9:03. Apa bersedia untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu, dokter? Ya, boleh. 3 deh. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama ada dari Ibu Yuniarti, yaitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dokter. Sebagai orang bertakwa kepada Allah, diberi rezeki oleh Allah, contoh diberi tubuh sehat. Seharusnya bersyukur, tapi kita diberi nikmat Allah, kadang kurang bersyukur. Contoh, ada orang buta bisa cepat menghafal Al-Quran, sedangkan kita yang sehat sulit untuk menghafal Al-Quran. Itu seperti apa, dok? Harus bagaimana? Ya, baik. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas pertanyaannya. Jadi, seseorang itu ketika ingin melakukan sesuatu, pasti dirinya sendiri yang mau berniat membaca Quran. Nah, ketika kita merasa berat, ayo kita muhasabah diri nih. Ada ganjelan nggak di diri kita? Contoh,
Jangan sampai kita menjadi orang yang mendahulukan aktivitas duniawi. Misalnya saya sebagai dokter, praktek lebih dulu untuk mengharapkan rezeki lebih banyak. Padahal rezeki datang dari mana saja. Nah, kembali lagi, orang-orang yang masih barangkali belum semangat membaca Quran, caranya adalah kita memang berusaha untuk berinteraksi dengan Quran. Dengan membaca Quran, Allah akan turunkan rahmat. Dengan begitu Allah juga akan mengikis barangkali karat-karat hati kita. Ya, jadi kita sendiri yang harus memulainya gitu. Karena sudah menjadi kita pedoman. Ya, gimana ya? Kalau begitu, jadi kita harus lihat nih, ada beratnya. Barangkali kalau kita lihat hati kita ini udah seperti apa ya? Karena memang susah sih ya jawabnya. Cuman kalau menurut saya, ketika seorang sudah mau hijrah, memikirkan kehidupan ukhrawinya, pasti dia akan berpikir dunia ini adalah sangat kecil untuk kita perjuangkan lebih dulu. Kitab yang akan membawa kita kepada kesejahteraan kita di akhirat adalah pedoman terbaik adalah Quran. Membaca Quran 1 ayat nggak mempan, 2 ayat nggak mempan, 1 juz nggak mempan, sampai 10 juz, pasti Allah akan turunkan rahmat, pasti. Tapi kalau nggak memulai, bagaimana kita mendapat semangat? Jadi kita harus buat target sendiri. Demikian kalau bisa saya sharing ketika saya dulu juga masih jauh dari berusaha hijrah karena saya terlalu duniawi banget ya, berpraktek sampai saya baca Qurannya mungkin 1 ayat 1 minggu. Nauzubillah. Jadi ketika saya harus paksa gitu ya, akhirnya menjadi Allah bisa karena biasa. Insyaallah. Demikian jawabannya. Jazakillah khair, dokter. Ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ibu Mayang Aseka, yaitu pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Apakah ada kiat bagi orang yang sudah terkena penyakit kronis, contohnya penyintas autoimun, untuk hidup lebih baik kembali secara ilmu pengetahuan dan kaitannya dengan Quran dan Sunnah? Jadi barangkali nanti bisa saya sharing ya. Yang pertama kalau ditinjau dari sisi kedokterannya, autoimun. Jadi ada suatu otomatisasi dari sistem imun yang harusnya dia melawan sesuatu yang tidak harus masuk ke dalam tubuh sebagai garda terdepan serdadu yang dapat menghalau infeksi ya, baik itu bakteri, baik itu benda-benda asing gitu ya. Kenapa tiba-tiba imun kita, sel darah putih kita misalnya menyerang sel sendi kita, menyerang tiroid jadi hipertiroid, menyerang kulit kita menjadi psoriasis, menyerang darah kita menjadi menggumpal lebih cepat, bahkan membuat banyak, ada seratusan jenis autoimmune disease. Ya, tergantung di mana kenanya gitu. Nah, jadi kalau ingin detail, saya tidak bisa jelaskan karena sangat kompleks. Silahkan nanti klik YouTube Pengawal Generasi Qurani. Saya insya Allah setiap bulannya melalui yayasan saya itu membagi ilmu tentang autoimun. Nanti lihat aja Pengawal Generasi Quran YouTube. Saya sudah membahas kanker, autoimun. Yang terakhir saya membahas tentang peradangan. Ya, jadi sampai osteoporosis juga saya bahas waktu di webinar series pertama. Jadi jamaah silahkan bergabung di YouTube Pengawal Generasi Quran yang memang baru saya buat dengan ananda saya, sehingga nanti bisa mendapat pencerahan karena ada 1 jam lebih saya bercerita tentang autoimun. Allah nanti bisa dari sana dilihat ya. Alhamdulillah. Jadi ada sumber ya para jamaah di YouTube channel Pengawal Generasi Qurani. Nanti bisa dicek di YouTube-nya. Ada satu pertanyaan lagi dokter dari Ibu apa tadi di bawah? Ya. Dari Ibu Intan Ayu. Assalamualaikum dokter. Bagaimana dengan penggunaan skincare, body care, dan hair care sebagai ikhtiar untuk menjaga kesehatan dari luar? Apakah aman untuk tubuh? Ini pertanyaan terakhir dok dari Ibu Intan. Ya, baik. Jadi sekarang saya mungkin harus share nanti ya beberapa zat-zat yang toksik yang tidak boleh kita papar dari skincare kita yang kita balur. Apalagi kalau lagi hamil ya sangat tidak boleh, dibalur. Nanti ada zat yang memang saya mungkin mohon izin kepada panitia saya share ya nanti tabelnya. Jadi memang kita harus cermat gitu. Nah, jadi kalau memang mau ini namanya membeli skincare, perawatan masker aja bisa kok dibuat sendiri. Ada kuman baik yang harus kita maintenance di kulit wajah atau kulit tubuh. Ya, kuman baik itu bisa kita biarkan melalui
kefir. Pernah tahu ya, makanan fermentasi? Ya, banyaknya kosmetik kefir. Kefir saya bukan promosi kefir. Kefir ya siapapun bisa buat gitu ya. Karena itu merupakan minuman atau probiotik, kuman baik. Nah, kefirnya nanti dibalur dan dicampur dengan boleh diminum ya boleh. Nanti sebagian kalau malam hari dicampur madu, dioleskan ke wajah, ya, dicampur besoknya parut kunyit 5 cm, ya, balur dengan kefir, oleskan ke wajah. Demi Allah, tidak ada kerutan, tidak ada jerawat, bukannya lebih baiknya lauk dan minuman atau Rasulullah adalah cuka. Bukan cuka botol ya untuk makan bakso, bukan. Makanan fermentasi. Jadi kenapa harus diminum saja? Balur demi Allah. Coba. Itu salah satu merawat kulit dengan baik dan tidak berefek samping. Ya kalau mau yang beli instan silakan, tapi banyak zat aditif. Ya, zat aditif ya zat penambah ya. Additornya menambah ya, pemutihnya, ada zat-zat chemical yang memang tidak toib. Nah, ini harus dihindari para kaum wanita, ya. Masya Allah, terima kasih dokter. Jadi pencerahan untuk kita semua, untuk para wanita. Jadi buat sendiri boleh. Kalau ada provider yang mau jual, buat potensi umat ekonominya meningkat, dari Masjid Al-Falah bisa buat perawatan body care secara alami. Banyak yang bisa dibuat untuk menyiapkan. Karena banyak orang gini, dok makannya gimana dong dok? Balurannya gimana gitu. Ini menimbulkan ide-ide seorang yang entrepreneur ya, small and medium enterprise, untuk membuat usaha-usaha yang kecil yang bisa bermanfaat untuk saudara-saudaranya, menyelamatkan fitnah lah dari produk-produk yang memang mencederai umat muslim, ya. Demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Dr. Metia Alfina. Nah, ini maaf sebentar, ya. Saya ada membaca di chat. Nanti saya share linknya kepada panitia ya, YouTube-nya tadi ya, untuk autoimun. Kemudian saya mau bertanya, dok, bagaimana cara mengatasi anak epilepsi dan apa herbalnya untuk anak 2 tahun ya? Memang anak yang epilepsi adanya sesuatu apa namanya ya, gangguan gelombang otak ya Bu, gitu ya. Ibu nggak apa-apa, gunakan aja obat dari dokter syaraf, sembari nanti saya share khusus buat Ibu, insya Allah semoga Allah ridhokan menjadi wasilah ya Bu. Karena ketika kita sakit, yang pertama jangan khawatir. Ketika Allah menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Hadis sahih. Optimis kepada Allah yang Rahman dan Rahim. Apakah obatnya harus misalnya kanker kayu bajaka? Tidak. Lihat bagaimana Nabi Ayub. Tidak ada manusia yang sebelum sudah Nabi Ayub sakit. Apakah Nabi Ayub dengan obat-obatan atau yang canggih-canggih? Tidak, dengan air. Puluhan tahun sembuh. Jadi akidah tauhid sakit. Ayo banyak istighfar, banyak sedekah, merayu Allah dengan doa Nabi Ayub. Rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahim. Al-Anbiya 83. Itu kan Quran. Quran isinya banyak hibrah. Kisah-kisah yang refleksikan untuk kita implementasikan sebagai umat Rasulullah di zaman sekarang. Banyak sampai nanti program hamil. Kenapa Nabi Zakaria minta tanda kepada Allah? Ya Allah, tunjukkan aku tanda, kata Nabi Zakaria dalam surat Maryam. Kalau ingin hamil, kata Allah, berdiam diri, tidak bercakap-cakap. Lalu lakukan zikir pagi dan petang. Apakah sudah pasangan suami istri untuk program hamil melakukan hal ini? Tidak, langsung ke SPOG. Dok, saya mau promil. Harusnya Quran dulu yang pertama. Sebagai kitab yang tidak ragu di dalamnya. Jadi untuk ibu epilepsi nanti insya Allah saya share mungkin melalui Bapak Haiban terapi untuk herbalnya. Obat dokter, saya tidak pernah menafikan obat dokter. Saya masih beroperasi secara konvensional, masih mengoperasi. Tapi saya juga akan mendampingi dengan komplementer alternatif terapi yang sifatnya lebih kepada Tibun Nabawi. Termasuk tadi yang autoimun saya sekilas. Saya bisa share juga dengan Pak Haiban, ada satu buletin dari Islamic Medicine Foundation, kumpulan para dokter dan penyehat yang berbasis Tibun Nabawi, ada tulisan guru saya bagaimana autoimun bisa dilakukan ruqyah syariah. Masya Allah, ya. Jadi luar biasa ilmunya Allah yang diturunkan kepada hambanya yang mau mencarinya dengan membuka Quran dan hadis dan sunnah. Baik, demikian moderator, saya kembalikan lagi untuk menutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair sekali lagi Dr. Meti atas penjelasan dan jawaban dari semua pertanyaan. Semoga menjadi amal jariah untuk dokter. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bapak Ibu jamaah yang telat untuk datang Zoom tadi bisa menyimaknya kembali nanti di channel YouTube Al-Falah dalam penjelasan ini.
Alhamdulillah, mari kita tutup kajian pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak dokter. Selamat istirahat, sehat selalu dokter. Selamat setelah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.